Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joko Hamdani dengan NPM 24781053. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang routing, menggabungkan dua PC yang berbeda network. Baik, di sini saya memiliki kasus. Yang pertama, kita masukkan routernya. Biasa saya memakai router yang 2811. Lalu saya akan memasukkan PC-nya. Saya akan masukkan dua PC supaya enak untuk dipelajari. Di sini PC-nya saya beri nama PC 1 dan PC 2. Setelah itu kita berikan sambungan dengan kabel. Nah, di sini masih belum bisa berkomunikasi karena saya belum menambahkan IP dari PC 1, lalu IP PC 2 dan IP routing itu sendiri. Di sini saya akan, supaya mudah, saya akan memberikan IP di PC satunya 192.168.0/24, lalu IP 2 nya 192.168.2.0/24. Lalu router di FA0/0 nya kita kasih IP 192.168.1.1, lalu FA0/1 nya kita kasih IP 192.168.2.1. Inilah nantinya yang mau kita pakai, IP dari FA0/0, dan ini adalah IP router dari FA0/1. Ini IP PC 1, ini IP PC 2. Nah, setelah itu kita masukkan IP PC satunya. Di sini IP PC satunya yaitu 192.168.1.10. Lalu gateway-nya IP router FA0/0 tadi. Di sini 192.168.1.1. Lalu kita berikan IP di komputer yang kedua. Di sini tadi IP-nya 192.168.2.10. Di sini gateway-nya kita masukkan IP router FA0/1 nya 192.168.2.1. Setelah itu kita akan memberikan IP dari router itu sendiri. Ini langsung aja kita Nah, setelah itu kita enable, lalu kita masuk ke config. Kalau kita sudah masuk ke config, kita ingin menghidupkan antara PC 1 ini menuju ke router dengan cara
INT FA0 0. Lalu kita no shutdown dulu ya, karena dia belum di no shutdown. Setelah di no shutdown, kita masukkan IP. Nah, teman-teman bisa lihat setelah dia di no shutdown, dia awalnya merah seperti ini menjadi hijau seperti ini. Nah, ini artinya sudah bisa digunakan, tapi belum ada IP-nya. Nah, kita kasih IP dulu 1.1.255.2.2.1.0. Maaf, salah. IP address 192.168.1.255.255.255.0. Nah, ya, ini FA0/1 ini udah ada IP-nya. Lalu kita ingin memberikan IP ke sini. Cara sama seperti tadi, INT FA0/1. Lalu kita masukkan kita no shutdown dulu. Nah, setelah itu kita masukkan IP addressnya 192.168.1.255.255.0. Nah, IP router FA01 dan IP FA02 nya sudah kita kasih IP. Lalu kita ping dulu apakah PC1 ini sudah bisa berkomunikasi dengan PC2. Kita coba dulu, kita ping. Biasanya di ping pertama itu dia akan gagal, di ping kedua, ketiga, keempat dia akan berhasil. 192.168.2.10. kita akan mengeping di PC yang kedua. Kita tunggu. Benar, di ping pertama dia gagal, di ping kedua, tiga, empat dia berhasil. Artinya PC1 ini bisa berkomunikasi dengan PC2 melewati router ini. Maksudnya seperti ini, si PC1 ini bertanya kepada router, router saya ingin memanggil PC2. Router ini kan sudah mencari tahu di mana sih PC2. Ternyata PC2 itu terdapat di FA01. Makanya itu pesan dari PC1 ini tersampaikan ke PC2. PC2 ini menjawab ataupun mereply, PC2 di mana sih PC1. Lalu router ini mencari datanya. Ternyata PC1 itu berada di FA0/0. Jadi replyan pesan dari PC2 ini tersampaikan ke PC1. Contoh singkat sederhananya, analogi sederhananya seperti itu. Mungkin di video kali ini cukup. Di video selanjutnya saya akan menerangkan tentang menggunakan routing dengan menggunakan dua router. Terima kasih. Ya. Nah,
Di video kali ini saya akan menjelaskan topologi dua router. Nah, di sini saya akan tentang komunikasi antara dua router yang berbeda. Nah, di sini saya akan mengembangkan kasusnya. Di sini saya akan menghapus yang nggak perlu. Di sini sabar enggak video. Di sini saya akan menghapus ini langsung saja saya menambahkan router lagi. Di sini saya akan mengganti nama dulu supaya enak untuk dipahami. Ini router 2 dan ini router 1. Yeah. Setelah itu saya akan menggabungkan memberikan kabel seperti ini. Saya akan rapikan terlebih dahulu. Seperti ini. Nah, seperti ini. Untuk IP addressnya ini kita ganti 10. Nah, dan sini 10 juga. Seperti ini adalah tampilan topologi dengan dua router. Interface antar router ini kita harus berikan IP address 10.10.10.1/24, lalu 10 mana lagi kemarin gua lagi bervideo. Iya boy. 10/24/24. Nah, di sini video kali ini saya tidak akan mengomongkan tentang routing dulu. Kita akan konfigurasi IP address-nya dulu. Seperti itu. Adapun untuk routingnya saya akan bahas di video selanjutnya. Sekarang kita akan fokus ke topologinya terlebih dahulu. Kemudian masukkan dua komputer. Kita mulai dari router 1, user IP interface brief. Di sini bisa lihat EK00 IP-nya sudah benar 1.1. Yang ini 01 ini kita bikinnya 001. Kita ganti dulu. Di sini kita tidak perlu shutdown lagi karena di sini statusnya udah up. Sebagai contoh misal kita Adapun masih merah karena di router 2 ini belum shutdown, tapi di router 1 itu udah shutdown. Terbukti dengan FA01 itu udah up. Langsung saja kita timpa IP-nya. Sepuluh,
Selanjutnya kita akan konfigurasi IP di router 2. Di sini IP belum dikonfigurasi apapun. Di sini saya enable, Kemudian kalau config, kita mulai dari FA00 dulu. Lalu kita nusuk down dulu. Lalu kita config IP-nya. Jadi 10, lalu ini lalu kita buat lalu kita masukkan IP address-nya 192.168.255.255.255.0. Nah, ini sudah benar. Oke, kita sudah selesai di sini. Nah, saat ini kita sudah selesai membuat topologi sederhana dengan menggunakan 2 IP address. Di video berikutnya saya akan membicarakan tentang cara menjalankannya. Terima kasih. Nah, di video kali ini saya akan membagikan tentang routing 2 router. Di sini saya sudah memiliki lanjutan dari video yang tadi. Untuk mempermudah meroutingnya, saya buat ini menjadi router 1 dan ini R2. Langsung saja kita cek dulu ya, apakah PC 1 ini sudah bisa berkomunikasi dengan PC 2. Kita ping dulu. Kelasnya jelek, apa namanya? Apa ya? Nah, di sini keterangannya unsable ya, ataupun timeout. Berarti PC 1 itu tidak berkomunikasi dengan PC 2. Kenapa sih bisa terjadi seperti itu? Nah, di sini seharusnya PC 1 ini jika ingin berkomunikasi ke PC 2, dia harus melewati router 1 ini. Dia bertanya nih, PC 1 bertanya kepada router, PC 2 ini tempatnya di mana sih? Nah, di router ini saya belum menambahkan ataupun menambahkan static routingnya. Jadi data di dalam router 1 ini tidak tahu PC 2 ini berada di mana. Seharusnya PC 1 ini bertanya ke PC 2. Letak dari PC 2 ini berada di routing 2 FA0/1. Nah, jadi gimana sih supaya PC 1 ini bisa berkomunikasi dengan PC 2? Yaitu ditambahkannya static routing supaya PC 1 ini bisa berkomunikasi dengan PC 2. Langsung saja kita tambahkan
Nah, kalau sudah seperti ini, Suaranya. maka kedua PC ini harusnya bisa Kita berkomunikasi. Ini. Jadi enable, terus dari sini close, command, kemudian kita klik ke PC 2. nah di sini langsung masukin saja IP Woi, mana salahnya, woi? IP route 192.168 Nggak bisa. titik 2 titik 0 dan 255 titik 255 titik 255 0. Video begini. Lalu kita kasih ini router keduanya ini yang FA 0.0. Nah, ini IP-nya. Kita masukkan Android babi. di 10.10.10.2. Nah, seperti ini. Lalu kita enter. Nah, lalu yang di router kedua sama seperti tadi. Kalau kita enable, terus config, sama seperti tadi IP route 192.168 ya, gua sana ya. titik 1 titik 0 lo 255 titik 255 titik 255 titik 0. Lalu Ya udah gua sana nih, lu nggak lalu router 1 yang di FA 0 per 1 nya ini ataupun ininya IP ininya yaitu 10.10.10.1. lalu enterkan. Nah, seperti itu. Jadi keterangannya PC1 ini bertanya ke router 1 ini, jalannya ini nanti nanyanya ke sini ke router 2. Lalu router 2 mencarilah datanya. Ternyata PC2 ini berada di FA 0 per 1 di router kedua. Nah, jadi PC1 ini bisa berkomunikasi dengan PC2 ini menggunakan static routing seperti itu. Coba kita buktikan. Kita langsung ping 192.168.2.10. Biasanya di ping pertama kedua dia akan gagal, lalu di ping selanjutnya dia akan berhasil. Kalau udah videonya selesai balik. Itu kan ping 1, ping kedua gagal. Nah, lihat. Kedua, ketiga dia berhasil. Kita ping lagi. 192.168.2.10. Nah, lihat, dia akan berhasil. Nah, analoginya seperti ini. PC1 ini nanya ke router 1, gimana sih letaknya PC2? Nah, router 1 ini melihat datanya. Nah, lalu ternyata PC2 ini berada di router kedua. Jadi router pertama ini nanya ke router kedua melewati FA 0 per 0 ini. Ternyata dibukalah datanya sama router kedua. Ternyata PC2 ini berada di FA 01. Nah, makanya itu PC1 ini mengirimkan pesan melewati router 1, lalu disampaikan ke router 2 disampaikan lagi ke PC kedua. Makanya itu
PC1 ini bisa berkomunikasi nih, bisa berkomunikasi dengan PC2. PC1 ini bisa berkomunikasi dengan PC2, lalu di-reply lah PC2, di-reply di mana sih letak PC1, nanya ke router 2. Router 2 menyampaikan ke router 1. Router 1 menyampaikan ke PC1. Jadinya PC2 ini dapat berkomunikasi dengan PC1 ataupun mereply pesan dari PC1. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan routing menggunakan 2 router. Mungkin di video selanjutnya kita akan mencoba routing dengan 3 router. Terima kasih. Nah, di video selanjutnya, di video kali ini saya akan menambahkan 3 router. Di sini saya akan memberikan 1 router lagi. Di sini kita ganti nama dulu supaya mempermudah. R3. Bentar. Kita coba dulu dikasih kabelnya. Nah, di sini ada keterangan error ataupun antara router 2 itu tidak bisa connect ke router 3. Kenapa? Karena interface dari interface dari interface router sendiri itu hanya memiliki 2, yaitu 0/0 dan 0/1. Gimana sih supaya bisa terhubung menjadi 3 router? Nah, di sini kita akan mempelajari tentang interface. Nah, langsung saja kita masuk ke router kedua, lalu kita masuk ke ini config. Nah, lalu kita akan menyimpan data dari router tersebut. Itu harus disimpan ya, karena jika tidak disimpan nanti akan terhapus ataupun hilang. Dengan kode do word kayak gini. Ini untuk menyimpan untuk menyimpan data tersebut. Nih, habis itu kita masuk ke physical. Kita zoom in. Nah, di sini kita matikan tombol powernya ini. Sebelum dimatikan, teman-teman harus memastikan bahwa kode tersebut yang di router 2 tadi sudah tersimpan. Kita matikan. Nah, setelah kita matikan, kita cari yang namanya NM1FE-TX. NM1FE ya TX nih, TX. Kita tarik, kita masukkan ke sini. Nah, ke sini. Setelah kita masukkan ke sini, ini adalah menambahkan interface baru. Jadi router tadi, antara router 2 tadi bisa terhubung ke router 3. Nah, habis itu kita masuk hidupkan lagi. Nah, nih dia masih loading ataupun masih langsung saja kita tarik garis dari router 2 ini ke router 3 ini. Nah, dia sudah bisa terhubung. Tapi teman-teman harus pastikan ya kalau itu sudah disimpan dulu atau sudah di do word dulu. Kalau enggak nanti akan hilang datanya. Habis itu kita masukkan PC 3. Lalu kita sambungkan dulu. Nah, ini di sini sudah bertambah FA 1/0. Nah, ini kita rapikan dulu. Nih, IP-nya nanti FA 1/0 tadi 10.0
20.20.1, lalu FA0 per 0 nya 10.20.20.2, lalu FA0 per 1 nya 192.168.3.1, lalu IPv6 nya 192.168.3.10. Nah, seperti ini. Nah, lalu kita rapikan terlebih dahulu supaya enak untuk dilihat. Nah, seperti ini. Lalu kita berikan masukan nih, enable config no maaf, saya sedikit int dulu, int 0 per 1. Nah, kita lihat lagi, kita akan memberikan IP 1 per 0, int fa 1 per 0, fa 1 per 0. Situ kita no shutdown, lalu kita masukkan IP addressnya 10.20.20.1, lalu 255.255.255.0. Nah, lalu kita berikan IP di sini juga. Enable kita masuk ke ini, int 0 per 0, fa 0 per 0, lalu no shutdown, 10.20. Salah, maaf, IP address 10.20.2.255.2 Maaf, di sini tadi ada kesalahan. Benar. Nah, ini sudah benar. Ini dia sudah hijau ataupun sudah bisa terhubung. Lalu kita masukkan ke FA01, int FA01, lalu kita no shutdown, lalu setelah itu kita masukkan IP addressnya
192.168.3.10 255.255.255.0 enter. Lalu maaf, salah, bukan 3.10 tapi 3.1 karena di sini tadi 3.1. Maaf, kita langsung ini saja, int fa 0/1. Langsung saja, kita nggak perlu ini lagi. Assalamualaikum. IP address 192.168.3.255.255.0 Membuat studi kasus satu router Oh, tadi karena tadi itu ada kesalahan di 3.10, jadi kita harus hapus dulu ataupun kita harus shutdown dulu. int fa 0/1. Nah, kalau sudah seperti ini 192.168.3.255.255. Nah, di sini IP-nya sudah terganti 192.168.3.3.1. Lalu di PC3 ini kita akan tambahkan IP-nya 192.168.3.10. Nah, sudah benar ya subnet masknya. Lalu gateway-nya kita masukkan IP router 0/1 tadi, 192.168.3.1. Nah, sudah. Di video kali ini saya hanya memberikan penjelasan tentang menambahkan interface. Di video selanjutnya saya akan menjelaskan tentang routingnya. Terima kasih. Baik, di video kali ini saya akan membahas tentang konfigurasi 3 routing, ataupun saya akan mengonekkan ataupun membuat PC1 ini bisa berkomunikasi dengan PC3, lalu PC2 ini berkomunikasi dengan PC3. Saya akan jelaskan Di video sebelumnya IP ini cuma PC1 ini cuma bisa berkomunikasi dengan PC2. Nah, gimana sih supaya PC3 ini juga bisa berkomunikasi dengan PC2? Nah, di sini langkah awal yang paling mudah itu menambahkan IP route seperti tadi, karena router 1 ini sudah bisa berkomunikasi dengan IP2, tetapi IP3 nya belum. Nah, untuk menambahkannya, IP1 ini harus menambahkan IP route dari IP2 dan IP3, lalu sama seperti itu, sehingga ketiga router ini bisa saling berkomunikasi dengan menambahkan IP route masing-masing. Lalu langsung saja ke router yang pertama, kita menambahkan IP route 10.20.20.0 10.20.20.0 lalu 255.255.255.0. lalu tujuannya di mana? Di 10
Beda wong ya apa? titik 10 titik 10 Cara titik 2. langsung kalah ya teko. Enggak menang terus sih, Bu. Kalau kita Mana? maaf, Emang apa? maaf salah, maksudnya di enable Makanya dulu, aku nulis mangan gue. enable lalu Masing-masing aja. IP Sing rada aman aku coba tolong sini. Kan poster, aku lupa enggak? Kan mesti IP enggak langsung ini poster. row Mesti yang posisi C, IP route baru bisa kurang pas ya. IP route-nya 10 titik 20 titik 20 titik 0 255 titik 255 titik 255 titik 0. Lalu tujuannya di mana? 10 titik 10 titik 10 titik 2. Lalu kita enterkan, lalu kita tambahkan lagi IP IP route-nya 192 titik 168 titik 3 titik 1 Jadi gua kerja kosong. apa? Lu aja jadi Mau gua 255 titik 255 titik 255 titik 0. Lalu sama seperti tadi, tujuannya 10 titik 10 titik 10 itu ngapain sih? titik 2. Enter. Nah, sudah. ini nanya-nanyain lah. Ngomong kan? Lalu kita ke router yang kedua, Apa juga ada. Tapi juga sih enable Nanya-nanya ada tanya sendiri masing-masing apa gimana? masing-masing lah. apa namanya, Bisa ngomong Jadi INT buku masing-masing aja loh. Ikut yang mana ini? Bisa kayak gitu? bisa lah. Ya. di sini kita langsung tambahkan Kemarin IP tuh saya gitu. Bisa lah. 192.168.3.0, lalu 255.255.255.0. lalu tujuannya di 10 titik 20 titik 20 titik 2 10 titik 20 titik 20 titik 2. Enter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Di sini ke saya akan memperhatikan dan menambahkan route di router yang ketiga. Nah, Enable itu intinya komunikasi enable antara komputer yang berbeda network. lalu kita Silakan berikan IP masukkan IP route-nya 192.168.2.0. Ini adalah IP keduanya dari routing kedua, dua ya teman-teman. 255.255.255.0. Isi Lalu tujuannya di 10.20.20.1. Kenapa ini ada yang salah? dua. Lalu 192.168.2.0 lalu 255.255.0.10.20.20.1. di sini teman-teman bebas ya mau kasih IP berapa. Di sini saya kasih 1.10. Nah, yang default gue ini kita wajib isi karena
kita ini Kenapa ini tidak bisa? menghubungkan komputer dengan berbeda network di PC. Oh maaf, di sini route, seharusnya route. Tapi Lalu lanjutnya PC kedua route, maaf agak sedikit ini ya karena sudah malam. 192.168.2.0 255.255.255.0. Lalu tujuannya tadi 10.20.20 satu. Bentar, nah dia sudah bisa. nah Lalu kita tambahkan lagi IP masuk ke router, lalu route setting di route-nya. buka router, lalu klik 10.10.10.0 10.10.10.0 10.10.10.0 lalu 255.255.255.0 lalu tujuannya sama 10.20.20.20. Oh maaf terlalu banyak, 10.20.2.1. Lalu kita enterkan, kita tambahkan lagi IP route. kalau sudah seperti ini kita masukkan IP IP route-nya 192.168.1.0 255.255.255.0. lalu tujuannya sama 10.20.20.1. nanti INT kita enterkan. Nah ini dia, artinya router 1 ini sudah 0 berkomunikasi dengan router 2, lalu router 2 bisa berkomunikasi dengan router 3, ataupun router 1 bisa berkomunikasi dengan router 3 melewati router 2. Seperti itu analogi sederhananya. Lalu coba kita pingkan dulu, kita coba ping dari PC 2 ke PC 3. Ping 192.168.3.10. Biasanya di ping yang pertama itu dia akan gagal, yang kedua, ketiga biasanya akan berhasil. Ini yang pertama gagal, kedua gagal, ketiga dia berhasil, nah, dan yang keempat dia berhasil. Lalu kita coba lagi ping lagi 192.168.3.10. Dia akan langsung berhasil. Tuh. Dan coba kita akan ping dari PC 1, apakah dia bisa berkomunikasi dengan PC 3. Ping 192.168.3.10. Biasanya yang pertama dia akan gagal, selanjutnya dia akan langsung berhasil. Benar, dia pertama gagal, yang kedua dia berhasil, dan seterusnya akan berhasil. Nah, artinya PC 1 ini, PC 1, PC 2 ini, dan PC 3 sudah bisa saling berhubungan, ataupun PC 1 ini sudah bisa mengirim ke PC 2, lalu PC 2 bisa mengirim ke PC 3, ataupun sebaliknya PC 1 ke PC 3, itu sudah saling berhubungan. Untuk analogi sederhananya, PC 1 ini jika ingin berkomunikasi dengan PC 3, dia itu melewati router 1. Dia nanya nih, router 1 di mana sih letak PC 3? Nah, router 1 ini tadi kan sudah melewati tahap IP route. Nah, dia ini buka nih datanya nih menunjukkan bahwa PC 3 ini berada di router ketiga. Jadi PC 2 ini melewati ataupun berjalan menanyakan melewati PC 2. Lalu PC 2 ini memberitahu bahwa PC 3 ini
berada di router ketiga. Nah, makanya itu dia menyampaikan di router ketiga. Lalu router 3 ini melihat datanya, oh iya PC3 itu berada di FA01 di router ketiga. Makanya itu PC1 ini bisa berkomunikasi dengan PC3. Lalu PC3 ini mereply, router 3 di mana sih letaknya PC1? Lalu PC router 3 ini mencarilah datanya, bertanyalah, kalau dibilang bertanya ke router 2. Lalu router 2 ini memberitahu, iya nih saya tahu PC1 ini berada di mana. Ternyata setelah dibuka datanya, PC1 itu berada di router 1 di FA0/0. Jadinya PC3 ini bisa berkomunikasi lewat PC2 dengan menggunakan IP route tadi, saling menambahkan IP route antara router 1, router 2, router 3 supaya bisa berkomunikasi. Istilah gampangnya, router 1 ini sudah berkenalan dengan router 2, dan router 2 dan router 1 ini sudah berkenalan di router 3. Jadinya ketika dia menanyakan sesuatu ke router 1, 2, 3 ini, dia bisa menjawab ataupun sudah saling kenal, seperti itu. Kan biasanya kalau orang belum berkenalan tiba-tiba ditanyakan orang asing nih, kita tanya nih sama orang itu, pasti kan dia tidak tahu apa-apa karena dia belum saling berkenalan ataupun saling tahu satu sama lain. Seperti itu analogi sederhananya. Mungkin cukup itu saja video menggabungkan 3 routing. Sekian, terima kasih. Lanjut, setelah memberikan IP ke tadi, kita akan memberikan IP sama seperti CLI, no, lalu enable, dan kita akan memberikan INT FA01, INT FA01. Nah, di sini kita down dulu. Nah, dah. Kita menambahkan IP address-nya yaitu 10. Ini tadi FA01-nya ya. Ke 10.30.30.2 255.255.255.0. Lalu kita kasih INT FA0/0-nya no service down. Lalu kita masukkan IP address-nya yaitu 192.168.4.10. Nah, 255.255.255.0 192.168.4.0. Maaf, titik 4.1 ini titik 0
Nah, seperti ini. 192.168.4.1 dengan 1.255 enter. Sudah, di sini sudah berhasil. Lalu kita berikan IP-nya di isi ke 4-nya. 192.168.4.10. Lalu gateway-nya kita berikan 192.168.4.1 sudah. Nah, inilah video untuk menambahkan maaf, ini kita coba dulu ke router 4. Nah, inilah dia video untuk menambahkan router 4-nya. Untuk video routingnya bisa teman-teman lihat di video selanjutnya. Terima kasih. Nah, teman-teman, di video kali ini saya akan membagikan video tentang topologi 4 router. Nah, di sini saya akan membuat routernya itu menjadi 4 router. Jadi PC 1, 2, 3 ini bisa berkomunikasi dengan router keempat ataupun PC keempat. Kita berikan router lagi. Nah, lalu kita berikan PC lagi. Kita sambungkan dengan perlu diingat router itu sendiri seperti di video yang tadi tidak bisa lebih dari 2, tapi ada caranya. Gimana sih caranya? Disimpan dulu seperti video yang tadi. Jika teman-teman lupa, teman-teman bisa mundurkan video saya tadi. Di situ ada penjelasan tentang gimana sih cara menambahkan supaya bisa router itu 3 ataupun 4 di situ. Jadi ya, langsung saja kita simpan dulu ya. Lalu kita di sini WinLink configuration itu udah oke, artinya sudah tersimpan. Lalu setelah itu kita ke physical. Nah, kita matikan routernya. Nah, setelah kita matikan, pastikan ya udah disimpan terlebih dahulu datanya supaya tidak hilang. Lalu kita masukkan NM1FE-TX ini, kita masukkan ke dalam sini, lalu kita hidupkan lagi. Nah, lihat CLI-nya, dia lagi bundling, teman lagi menghidupkan kembali. Lalu kita berikan kabel. Nah, dia bisa lebih dari 2 FA seperti itu. Lalu kita akan memberikan IP dari FA1/0 ini. Kita beri catatan dulu supaya mudah untuk diingat. 10.30.30.1. Lalu IP router 3-nya yang FA01 ini kita kasih 10.30.30.1
lalu FA 0/0 nya 192.168.4.1, lalu IPv4 nya 192.168.4.10. Nah, inilah masing-masing IP yang akan kita masukkan ke dalam router dan PC tersebut. Langsung saja kita masukkan enable config, terus apa namanya, int FA 10 FA1/0, enter, lalu kita masukkan IP ADD 10.30.1.255.255.255.0, enter. Maaf, salah, maksud saya int Sini kita akan mulai mengkonfigurasi 1/0, lalu kita no shoot PC 1 dan PC 2 ini shutdown dulu, lalu kita baru kasihkan IP ADD nya 10.30.30.1 dengan 255.255.255.0. Nah, di sini sudah berhasil menambahkan ke di sini kita akan tambahkan IP di FA 1/0 tadi. IP. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang routing konfigurasi statis routing 4 menggunakan 4 router. Ini langsung saja seperti video saya konfigurasi static routing 3 itu sama, step-stepnya sama, cuma tinggal nambah-nambahin aja jalannya supaya bisa berkomunikasi antara PC 1, 2, 3, 4 itu saling berkomunikasi. Langsung saja tanpa berlama-lama kita tambahkan di PC 1 ini enable, lalu kita tambahkan IP routingnya 10.30.30.0, lalu 255.255.255.0, terus 10.10.2, enter. Lalu kita tambahkan lagi IP route-nya 192.168.4.0. Kita sambungkan ke IP FA 0/0-nya dari router 4. 255.255.255.0 sama 10.10.10.2. enter. Sudah.
Lalu kita masukkan ke router yang kedua, sama seperti tadi. Enable IP row 10 30 30 0 255.255.255 lalu 10.20.2 kita enterkan, lalu IP kita masukkan lagi 192.168.255.255.10 Lawas ya kok. titik 20 Anjing apa sih? Boy ID itu apa lagi? Telepon gua. lalu kita buat di router 3 nya di router 3 ini kita hanya menambahkan satu aja karena datanya itu sudah ada ataupun sudah nempel di itu route. Jadi teman-teman jangan sampai salah menuliskan ya, salah satu huruf pun dia tidak bisa kebaca. 192.168.255.255.0 lalu 192.168.4.0.255.255.0 Enter. Sudah, kita langsung ke yang paling banyak ini di router ketiga karena dia mengambil data dari 1, 2, 3, 4, 5 itu. Ini langsung aja enable, kita masukkan IP route-nya 192.195. Ini kita mulai dari yang terdekat ya, dari router 3 lalu selanjutnya yang ketiga 192.168.2 lalu 255.255.255.0 lalu
Lalu yang keempat yang terakhir Nah, waduh, maaf. 198.168.25.10.30. Tadi di sininya tidak ada, maaf, titiknya itu kurang, maaf ya, karena sudah terlalu malam saya buat videonya, jadi agak kurang fokus, maaf. 198.168.30. Nah, ini sudah benar, IP-nya sudah kita masukkan semua antara router satu ke router yang lain. Lalu kita coba jalankan apakah sudah terhubung ataupun bisa berkomunikasi antara PC 1, PC 2, PC 3, PC 4. Kita coba PC 3 ke PC 4. Awalnya dia file, yang kedua file, yang ketiga ini biasanya dia langsung bisa successful. Nah, terbukti kan, jadi antara PC 3 ini sudah successful ataupun sudah berkomunikasi dengan PC 4. Lalu kita coba PC 2 dengan PC 4. Awalnya dia akan pilot, kita delete dulu biar enak untuk melihatnya. Lalu kita lihat lagi, dia akan successful. Nah, benar kan? Lalu di PC 1 dengan PC 4 dia akan successful langsung. Artinya PC 4 ini sudah bisa berkomunikasi dengan PC 1, 2, 3, dan 4. Jadi jika teman-teman ingin menambahkan router lagi, stepnya seperti itu terus, dia supaya bisa berkomunikasi berapapun routernya. Jadi dia analoginya seperti yang saya jelaskan tadi lah. Kalau kita belum kenal, kita tidak tahu data informasi apa yang kita berikan kepada orang-orang tersebut. Ketika kita sudah kenal dengan orang tersebut, kita bisa membagi informasi lebih dalam lagi, seperti itu. Terima kasih. Mungkin itu saja penjelasan konfigurasi static routing 4. Nah, di video kali ini saya akan menggabungkan topologi dengan menggunakan VLAN. Nah, di sini langsung saja kita akan menambahkan switch-nya terlebih dahulu. Saya akan menambahkan di sini switch-nya. Lalu PC-nya 4 PC. Sini saya akan membuat IP-nya dari keempat PC ini menjadi PC 5
7, 8. Di sini apa namanya, kita akan membuat IP-nya ini dengan menggunakan DHCP ataupun secara otomatis. Nah, saja kita berikan kabelnya terlebih dahulu. Kita sambungkan aja. Nah, seperti yang saya bilang tadi, FA itu tidak boleh lebih dari 2. Gimana cara menambahkan lagi? Seperti step yang saya jelaskan di video sebelumnya, teman-teman bisa memundurkan video saya. Nah, di sini langsung saja kita tekan enable, lalu ke sound. Nah, di sini saya akan save terlebih dahulu dengan menggunakan WRIT. Nah, di sini grounding configuration oke ataupun sudah tersimpan. Di sini saya akan menggunakan VLAN 40 dan VLAN 50. Sebenarnya tergantung teman-teman mau menggunakan VLAN berapa, tapi saya ingin memberikan contohnya VLAN 40 dan VLAN 50 seperti itu. Lalu lanjut, kita berikan ini oh maaf, salah. Kita setelah di save terlebih dahulu, kita ke physical, kita matikan terlebih dahulu, lalu kita berikan, lalu kita hidupkan lagi. Setelah itu biarkan dia bundling untuk menghidupkan kembali. Kita tunggu, seharusnya sudah bisa kita sambungkan. Nah, dia sudah terhubung di FA05. Di sini saya akan ke CLI, switchnya kita program terlebih dahulu. Kita buat VLAN 40, lalu kita keluarkan. Rank FA0/1-2, lalu ke SW, SW mode lalu SW VLAN 40, lalu exit, lalu langsung kita masuk ke INT rank FA0/3
sampai 4 sama SW FS sama SW AC di 650. SW AC equivalent 50, lalu kita INC FA 0/5, lalu kita enter ke SW enterkan, lalu kita ke sudah membuat ke switch CLI nya. Contohnya saya ingin membuat DHCP nya nanti PC 5 dan PC 6 ini berada di VLAN 40 dan PC 7 dan PC 8 ini berada di VLAN 50. Ini langsung saja ke routernya, kita enable, lalu kita masukkan INC FA 1/0-nya, masuk DOM-nya, lalu masuk INT FA 1/0/40, FA 1/0/40, lalu kita masukkan ke ncap encap, lalu encap sulation do, lalu kita masuk ke encap sulation do langsung kita lanjutkan di video saya tadi. Kita masukkan IP addressnya 192.168.40 enter, lalu INT FA 1/0.50 enter, lalu masukkan IP address ENC address dot
CPU Masuk tuh enggak? 50, lalu Enak komputernya nih. masukkan IP, Oh, salah. addressnya 192.168 Gogo. 750 titik 1 255.255.255.0 enter, lalu Gila KT exit, enter, lalu IP DHCP pol VLAN 40, lalu networknya 192.168.40.0 192.168.40.0 255.255.255.0 enter, lalu default routernya 192.168.40.1, lalu kita enterkan, lalu exit, lalu kita masuk IP DHCP pol VLAN 50, enterkan, lalu sama network 192.168.50.0, lalu 255.255.255.0, lalu enterkan, lalu ketik default router 192.168.50.1, lalu kita enterkan. Nah, udah, di sini langsung kita kembalikan, lalu kita lihat di desktop IP kita buat DHCP, kita tunggu sebentar. Nah, dia akan otomatis ke 192.168.40. lalu yang kedua sama kita buat DHCP juga, kita lihat teman-teman. Nah, dia otomatis langsung. Nah, kedua ini VLAN 40, lalu kita buat DHCP lagi. Nah, dia berada di VLAN 50 dan kita lihat PC 8 nya, kita buat DHCP. Nah, dia berada di VLAN 50. Nah, artinya PC 5 dan PC 6 ini berada di VLAN 40 dan PC 7 dan PC 8 ini berada di VLAN 50. Berarti kita sudah berhasil membuat ke DHCP nya secara otomatis. Mungkin cukup sekian video saya penjelasan tentang konfigurasi dengan menggunakan VLAN untuk melihat apakah PC-PC tersebut saling berkomunikasi. Itu di video saya selanjutnya. Terima kasih. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan lanjutan routing dari VLAN 40 dan VLAN 50 yang saya buat tadi. Apakah PC 1 bisa berhubungan, bisa memberi pesan ataupun berhubungan dengan PC 5, 6, 7, dan 8, dan PC-PC selanjutnya apakah bisa saling terhubung. Nah,
Di sini tadi IP router 4 tadi sudah berhubung dengan switch dan komputer lainnya. Yang tinggal kita menghubungkan antara router 1, router 2 dan router 3 supaya bisa terhubung ke switch dan PC-PC tersebut. Nah, lalu langsung saja di router 3 ini kita enable, lalu config, lalu kita tambahkan IP route 192.168.40.0, lalu 255.255.255.0, lalu 10.30.30.2. Kita enterkan, lalu IP 192.168.50, lalu 0, 255.255.255.0 sama 10.30.30.2. Kita enterkan. Lalu setelah itu kita ke PC 2, ke router 2. Di router 2 ini sama, kita enable, lalu config IP route-nya 192.168.40.0, Untuk yang pertama, lalu 255.255.255.0, ambil route lalu ininya jalannya itu 10.20.20.2. Kita enterkan, kita 192.168.50.0, 255.255.255.0, lalu sama 10, jalannya 10.20.20.2. Lalu kita di router yang pertama kita enable dan IP route-nya 192.168.40, kita kasih VLAN 40, lalu 255.255.255.0, lalu jalannya ke 10.10.10.2. Lalu kita kasih VLAN nya 50, 192.168.50, 255.255.255.0, sama jalannya 10.10.10.2. Nah, seperti ini. Jadi sekarang sudah saling terhubung antara PC 1, PC 2, PC 3, PC 4, PC 5, 6, 7, dan 8. Ini sudah saling terhubung dikarenakan router 1, router 2, router 3, router 4 ini sudah saling terhubung dengan switch ini. Coba kita buktikan apakah benar PC 1 ini sudah terhubung dengan PC 5. Biasanya di percobaan pertama dia akan pilot, dan di percobaan kedua
dia akan pilot. Namun di percobaan ketiga dia akan successful. Nah, terbukti percobaan pertama dan kedua itu pilot, lalu percobaan ketiga kita coba, nah dia successful. Nah, artinya PC1 ini sudah bisa berhubungan dengan PC2. Kita delete aja, lalu PC2 sudah bisa terhubung. Nah, dia langsung successful. Lalu PC3 dengan PC1 sudah successful. PC4 dan PC1 dia sudah successful. Lalu kita coba lagi PC1 dengan PC6, dia akan pilot. Di percobaan kedua mungkin akan pilot dan di langsung successful. Artinya PC1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ini sudah saling terhubung. Mungkin terima kasih. Itulah penjelasan dari saya menghubungkan konfigurasi dengan VLAN VLAN dengan menggunakan VLAN. Di sini saya menggunakan VLAN 40 dan 50. Teman-teman jika ingin VLAN-nya berbeda tidak masalah. Di sini contoh saya VLAN 40 dan VLAN 50. Terima kasih yang sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Saya akhiri. Bye bye.